Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari penelitian eksperimen dan penelitian non-eksperimen. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang sistematis, logis, teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Pada saat peneliti melakukan eksperimen, peneliti tersebut memanipulasikan stimulan, treatment, dan kondisi-kondisi eksperimen. Dan kemudian peneliti mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya perlakuan atau manipulasi tersebut. Nah, tujuannya itu meneliti hubungan sebab akibat dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala kelompok tertentu dibandingkan kelompok lain dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. Dapat diketahui karakteristik dari penelitian eksperimen ini yaitu memanipulasi atau adanya treatment, dan jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya, penelitian non-eksperimen yaitu observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya tanpa adanya manipulasi. Tujuannya yaitu meneliti keadaan suatu ciri atau kelompok tertentu tanpa adanya perlakuan. Dapat diketahui bahwa penelitian non-eksperimen ini karakteristiknya apa adanya, tidak ada kontur variabel, dan jenis penelitiannya itu kualitatif. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penelitian pra-eksperimen, dan yang kedua yaitu penelitian eksperimen murni, dan yang ketiga yaitu penelitian eksperimen semu. Penelitian pra-eksperimen merupakan suatu penelitian yang mengambil kelompok eksperimen saja tanpa adanya kelompok pembanding atau kelompok kontrol, dan pengambilan sampel dan subjeknya seadanya tanpa menggunakan sistem randomisasi, sehingga tidak baik digunakan pada penelitian yang mengharuskan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan serta adanya kepastian hukum. Penelitian yang kedua yaitu penelitian eksperimen murni, merupakan satu penelitian yang melakukan pengujian pada variabel bebas dan terikat pada sampel kelompok eksperimen dan kelompok pembanding atau kontrol, yang mana pada pengambilan sampelnya tidak dilakukan seadanya, serta pada pengambilan sampel tersebut dilakukan secara randomisasi, dan sampel pun harus diambil dengan karakteristik yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama, sehingga nantinya hasil dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan serta memiliki kepastian hukum. Dan penelitian ini contohnya yaitu seperti skripsi pada perkuliahan. Yang ketiga yaitu penelitian eksperimen semu. Penelitian eksperimen semu merupakan penelitian lanjutan dari eksperimen murni. Penelitian ini sangat sulit untuk dilakukan karena penelitian ini sebenarnya hampir sama dengan penelitian eksperimen murni, tapi pada penelitian eksperimen semu ini memiliki variabel kontrol, tetapi kelompok kontrol ini tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya untuk mengontrol serta mengawasi variabel-variabel luar yang mempengaruhi jalannya ke pelaksanaan penelitian. Contohnya yaitu tesis. Di sini saya Hasbi Rizmi akan coba menjelaskan itu jenis-jenis dari penelitian non eksperimen. Penelitian non eksperimen itu jenisnya ada 6. Yang pertama itu ada namanya penelitian deskripsi, yang kedua ada penelitian survei, yang ketiga ada penelitian tindakan atau action research, yang ketiga itu ada penelitian ex post facto, yang kelima itu ada penelitian korelasional, dan yang terakhir itu ada namanya penelitian kausal komparatif. Yang pertama itu penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi ini yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau menginterpretasikan suatu objek dengan apa adanya. Jadi di sini penelitiannya tidak memanipulasi objek tersebut. Yang kedua, penelitian survei. Penelitian survei ini merupakan salah satu jenis penelitian dari penelitian deskriptif. Metode yang dilakukan atau yang digunakan pada penelitian survei ini yaitu menggunakan data atau mengumpulkan data-data. Penelitian survei ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu ada namanya mendeskripsikan keadaan alami yang pada saat itu. Yang kedua,
mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk dibandingkan. Dan yang ketiga itu ada menentukan hubungan sesuatu yang hidup di antara kejadian yang spesifik. Yang ketiga ada namanya penelitian tindakan atau action research, adalah cara sekelompok atau seseorang dalam mengorganisasikan suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman mereka sendiri, dan pengalaman mereka tersebut juga dapat diakses oleh orang lain. Dalam penelitian tindakan ini, peneliti harus bersifat sebagai, yang pertama itu pemeran aktif kegiatan pokok, yang kedua peneliti harus sebagai agen perubahan atau agent of change, dan yang ketiga itu subjek atau objek yang diteliti memperoleh manfaat dari hasil tindakan yang diberikan. Yang keempat ada namanya penelitian ex post facto. Penelitian ini merupakan suatu penelitian di mana variabel bebas itu sudah terjadi ketika seorang peneliti mulai dengan penelitian variabel terikat. Di sini penelitian pada variabel bebas, antara variabel bebas dengan variabel bebas, atau variabel bebas dengan variabel terikat itu sudah terjadi secara alami. Di sinilah para peneliti ingin melacak apa faktor penyebab dari hal tersebut. Yang kelima ada namanya penelitian korelasional. Penelitian korelasional itu yaitu suatu penelitian yang melihat hubungan antara variabel atau hubungan beberapa variabel dengan variabel yang lainnya. Di sini variabel yang digunakan untuk memprediksi itu biasanya disebutkan variabel prediktor atau variabel bebas, dan variabel yang digunakan untuk yang akan diprediksi itu biasanya disebut dengan variabel kriteria, atau bisa bahasa umumnya itu seperti variabel terikat. Penelitian korelasional ini tidak beda jauh dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitiannya itu tidak boleh atau tidak memanipulasi data. Yang keenam ada namanya penelitian kausal komparatif. Penelitian ini itu mengarahkan atau mencari hubungan sebab akibat dari pengamatan akibat yang terjadi, dan mencari faktor penyebab suatu hal dengan mengumpulkan data-data. Mungkin dari 6 jenis penelitian eksperimen hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila kalau itu salah atau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.